Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pelajaran PKN. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang kewajiban dan hak pada tumbuhan. Sebagai warga negara, kita mempunyai kewajiban menjaga lingkungan, salah satunya dengan menjaga tumbuhan agar tetap terjadi kelestarian sumber daya alamnya yang seimbang. Selain itu, tumbuhan adalah makhluk hidup yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Karena adanya tumbuhan ini dapat membantu manusia untuk bertahan hidup dengan bantuan oksigen yang dikeluarkan oleh tumbuhan. Coba solih-solihah bayangkan bagaimana atau apa yang terjadi jika di bumi ini tidak ada tumbuhan. Nah, oleh karena itu, setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga lingkungan sekitar agar tetap lestari. Kewajiban manusia terhadap tumbuhan yang pertama adalah tidak merusak tumbuhan. Yang kedua, kita wajib ya memelihara atau merawat tumbuhan dengan cara jika teman-teman punya tumbuhan di rumah, disiram secara rutin, lalu diberi pupuk. Kemudian untuk tumbuhan di sekitar kita tidak boleh ya menebang pohon secara terus-menerus. Dan yang terakhir, dengan cara membasmi hama pada tumbuhan. Lalu yang ketiga adalah menjaga agar tumbuhan tumbuh dengan subur dan besar. Kewajiban yang lainnya yang keempat adalah kita bijak ya dalam memanfaatkan tumbuhan, seperti tidak membuang-buang makanan, mengambil nasi secukupnya, hemat menggunakannya, dan lain-lain. Lalu yang kelima, menjaga tumbuhan yang dilindungi agar tidak punah, contohnya seperti pohon damar dan kantung semar. Nah, setelah kita melaksanakan kewajiban terhadap tumbuhan, maka kita akan mendapatkan haknya atau manfaat dari tumbuhan tersebut. Berikut ini adalah hak atau manfaat dari tumbuhan. Yang pertama, sebagai sumber pangan. Dengan banyaknya tumbuhan di Indonesia memiliki setidaknya 400 jenis tanaman penghasil buah, 370 jenis sayuran, 70 jenis tanaman berumbi, dan 55 jenis rempah-rempah. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh dari tanaman buah. Ada tanaman stroberi, belimbing, dan durian. Siapa yang suka buah tersebut? Oke. Selanjutnya ada tanaman sayur. Nih ada seledri, ada sawi, bayam, kangkung. Ini adalah makanan-makanan sehari-hari kita ya yang kita konsumsi. Selanjutnya, ini adalah contoh umbi-umbian ya, solih-solihah. Nah, gambar di samping adalah contoh pohon singkong. Singkong termasuk salah satu dari tanaman umbi-umbian. Selanjutnya, gambar yang di bawah ini adalah contoh rempah-rempah, yaitu jahe dan kunyit. Lalu yang kedua, manfaat yang bisa kita ambil dari tumbuhan adalah sebagai sumber sandang. Sandang atau pakaian merupakan kebutuhan dasar bagi manusia yang dapat dibuat serat yang berasal dari berbagai jenis tumbuhan seperti kapas, pisang abaka, rami, dan sebagainya. Nah, biasanya itu
manusia yang menggunakan tumbuhan untuk sandang adalah masyarakat di Papua ya, karena di sana itu kental sekali adatnya. Lalu yang ketiga, sebagai sumber papan atau tempat tinggal. Nah, ini biasanya masyarakat menggunakan bambu dalam membangun rumah mereka untuk membuat jendela, atap, tiang, dan sebagainya. Beberapa contoh tumbuhan yang sering digunakan dalam pembangunan rumah antara lain kelapa, jati, meranti, nangka, kayu ulin, bambu, rasa mala, maupun gebang. Nah, berikut adalah contoh rumah yang terbuat dari tumbuhan atau dari kayu. Biasanya kita bisa melihatnya di pedesaan ya. Nah, ini ada rumah Betawi. Lalu ada rumah suku Baduy. Teman-teman, ada yang pernah melihat rumah yang terbuat dari tumbuhan atau dari kayu? Oke, sekarang kita lanjut ya. Yang keempat, ternyata hak yang bisa kita peroleh dari tumbuhan adalah sebagai sumber obat-obatan loh. Nah, saat ini banyak sekali tumbuhan-tumbuhan di sekitar kita yang bisa kita manfaatkan sebagai obat-obatan herbal. Contohnya, di sini ada kencur. Kencur sudah dikenal lama sebagai obat batuk berdahak, obat diare, obat demam, dan obat sakit gigi. Biasanya ini waktu kita kecil kita minum jamu kencur ya. Pernah meminum jamu kencur tidak salih-salihah? Oke. Nah, selanjutnya ada jahe. Jahe berguna untuk memperkuat sistem imun, mengobati flu, dan menghangatkan tubuh. Kemudian ada buah mengkudu, berguna untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Selanjutnya ada pohon kina. Pohon kina berguna untuk membantu menyembuhkan penyakit malaria. Hak yang bisa kita ambil dari tumbuhan yang kelima adalah sebagai sumber pendapatan. Masyarakat dapat menjual tanaman atau tumbuhan yang dapat dihasilkan dari usaha perkebunan dan sebagainya. Nah, biasanya kita suka melihat ya para petani teh, petani jagung, petani beras. Nah, itu kan adalah contoh-contoh yang bisa kita manfaatkan sebagai sumber pendapatan. Lalu yang keenam, nah, siapa yang di rumahnya banyak pepohonan atau banyak tumbuhan? Nah, betul sekali ya. Jadi manfaat yang keenam adalah sebagai sumber keindahan. Penggunaan beberapa tanaman hias yang digunakan untuk mempercantik pekarangan seperti bunga anggrek, bunga mawar, bonsai, tanaman atrium, gelombang cinta, dan sebagainya. Alhamdulillah, semoga kita bisa menjaga tumbuhan-tumbuhan di sekitar kita dan merawat tanaman yang kita punya agar bisa bermanfaat bagi banyak orang. Ada satu hadis tentang tumbuhan, yaitu tidak ada seorang muslim yang menanam pohon atau menanam tanaman lalu burung memakannya atau manusia atau hewan, kecuali ia akan mendapatkan sedekah karenanya. Kemudian juga ada anjuran untuk tetap bertanam meskipun besok hari kiamat, yaitu sekiranya hari kiamat hendak terjadi, sedangkan di tangan salah seorang di antara kalian ada bibit kurma, maka apabila dia mampu menanam sebelum terjadi kiamat, maka hendaklah ia menanamnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Oke, sekian pelajaran PKN hari ini tentang kewajiban kita terhadap tumbuhan dan hak atau manfaat yang bisa kita ambil dari tumbuhan ya. Semoga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Kita cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.